Free Range Beyond Journey End, salah satu serial manga yang gue demen banget akhir-akhir ini, dan adaptasi anime juga lagi tayang pada saat video ini dibuat, dan adaptasi anime itu bagus banget. Di series ini ada satu hal yang menarik banget bagi gue, yaitu cara penulisan demon di series ini. Penulisan monster demon sebagai makhluk jahat di series Free Range itu unik banget kalau gue bandingin sama demon dari kebanyakan series anime manga fantasi akhir-akhir ini. Jadi di video ini gue mau analisis kayak breakdown lah ala-ala gitu, kenapa monster demon di Free Range ini bagi gue itu penulisannya unik banget. Dan video ini hitungannya ada minor spoiler kecil-kecilan gitu loh. Jadi kalau lu peduli banget sama spoiler sekecil apapun, ya udah gue udah ngasih tahu deh. Anyway, mungkin yang pertama kita bahas dulu lah representasi monster demon di kebanyakan anime manga itu kayak gimana sih biasanya. So of the time sekarang nih, kalau kita ngikutin series anime atau manga fantasi ya, mungkin sekarang kebanyakannya fantasi itu fantasi isekai, karena ya pasar fantasi di anime manga didominasinya itu. Kita selalu punya ekspektasi tertentu terhadap di dunia fantasi itu isinya ada apa aja sih. Gak terkecuali juga kita punya ekspektasi bakal ada karakter apa, ada makhluk apa di dunia fantasi itu. Misalnya di dunia itu ada makhluk manusia, terus ada elf, ada dwarf, dan gak terkecuali juga ada demon. Dan tiap makhluk itu juga punya karakteristik yang berbeda lah. Contohnya kalau kita ngomongin elf di serial fantasi, gue punya ekspektasi misalnya itu tinggalnya panjang dan umurnya juga panjang banget kalau dibandingin sama manusia. Dan Free Range sebagai karakter elf bisa dibilang sesuai sama ekspektasi gue terhadap karakter elf pada umumnya gitu lah. Ada telinganya bentuknya panjang, unik gitu, sama umurnya panjang. Sekarang kita ngomongin representasi demon di kebanyakan anime manga fantasi lah. Demon itu sering digambarkan sebagai makhluk yang kuat banget, dan tempat tinggalnya itu biasanya di underworld kayak semacam neraka ataupun di suatu pulau terpencil di daerah khusus gitulah. Most of the time pada saat gue nonton anime fantasi gitu loh, gue nggak terlalu mikirin demon itu makhluk yang jahat atau enggak, karena kebanyakan anime manga fantasi yang gue ikutin juga nggak ngebikin demon sebagai antagonis gitu, nggak bikin demon sebagai antagonis yang jahat ke protagonis. Kalaupun ada demon yang jahat ke protagonis, biasanya juga ada demon yang baik ke protagonis gitu. Itu di kebanyakan anime manga fantasi yang gue ikutin. Jadi kayak ya udah nggak sih, gue punya ekspektasi demon di anime manga itu adalah ras lainnya yang lu bisa jadiin teman ataupun musuh. Ujungnya ekspektasi gue ke demon adalah makhluk humanoid dari daerah lain yang sangat kuat, dan kalau lu bisa berteman sama demon ya itu ngebantu lu banget. Kayak demonnya Mushoku Tensei itu kalau nggak salah tuh ngasih matanya ke Rudeus, dan jadi doi punya kekuatan buat ngelihat masa depan beberapa detik, dan itu berguna banget kalau bertarung gitu. Jadi lu udah spoiler berapa detik ke depan musuhnya bakal nyerang ke kiri, lu bisa defense serangan dari kiri. Sekarang kalau demon di Free Range itu kayak gimana sih penulisannya? Demon di Free Range itu penulisannya bisa lu bilang sebagai dekonstruksi dari kebanyakan demon yang ada di anime sama manga fantasi akhir-akhir ini. Simpelnya kalau seperti yang gue bilang tadi ya, di kebanyakan anime manga fantasi, demon itu dituliskan sebagai makhluk humanoid yang bisa lu jadiin teman ataupun bisa jadiin musuh. Jadi ada demon yang baik, ada demon yang jahat. Dan di Free Range, demon itu penulisannya dibikin 100% jahat, like pure evil yang gak bisa diajak hidup berdampingan sama makhluk lain di dunia Free Range, mau itu manusia, dwarf, atau elf. Demon di Free Range ini ya emang beneran monster yang jahat ke semuanya. Demon juga sebenarnya individualis banget sih, dan kerja sama bareng demon lain itu yang gue tangkap cuma kayak hubungan give and take aja. Ini rada minor spoiler dikit sih di manganya yang belum dijadiin anime. Ada demon yang bisa hidup berdampingan sama manusia, tapi hidup berdampingan sama manusia itu ya karena dia cuma males berantem aja gitu loh, karena dia saking kuatnya jadi bisa one shot siapa aja. Pola pikir manusia kita pada umumnya itu gak bisa lu pakai ke logika sama demon di Free Range. Pola pikirnya demon di Free Range itu kalau lu simpelkan seperti hewan predator gitu loh, makhluk pemangsa. Mereka itu bisa berbicara pakai bahasa yang mirip sama manusia di ceritanya itu, bukan buat berkomunikasi kayak kerjasama mau jalin hubungan, tapi itu tuh buat memanipulasi mangsanya itu. Kalau gue ibaratin sih gampangnya, lu inget gak sih kayak ikan di bawah laut sih yang ada lampu antai itu gitu ya, gue nggak tahu tapi prinsipnya kurang lebih sama kayak gitu gak sih, kayak itu tuh omongannya itu perangkapnya gitu loh, dan pas udah masuk perangkap ya udah. Contohnya aja ada anak demon yang gak jadi dibunuh sama hero partinya Himo, karena ya kasihan gitu ngedenger si anak demon ini ngomong mama. Kan ya lu kalau pakai pola pikir manusia kasihan kayak mama gitu loh, padahal si demon itu baru ngebunuh orang gitu walaupun anak kecil, tapi ya ternyata dia ngeluarin kata mama itu cuma biar gak dibunuh aja, biar selamat.
dia ujungnya juga ngebunuh orang yang nyelamatin dia itu si bocah demon. Ujungnya emang demon ini tuh gak paham sama moral manusia, dan moral manusia itu di apa ya, buat demon di Freyr itu dianggap apa ya, kayak meremehkan manusia gak sih? Jadi kayak lu rasa kasihan itu yang bikin manusia lemah menurut demon di cerita Freyr gitu, menurut ras demon di situ. Terus ya karakteristik makhluk predator ini juga konsisten gitu loh sama apa ya, mindset mereka, karena demon di Freyr ini terang-terangan nunjukin mana mereka sekuat apa gitu loh, kayak nunjukin nih gua sekuat ini nih, karena status sosial antar demon itu ditentukan dari seberapa kuat mana mereka. Jadi kayak gengsi lah gitu loh, kalau lu kuat ya lu tunjukin mana lu sekuat apa gitu loh, nggak usah pakai disembunyi-sembunyiin. Dan misalnya kalau lu yang terkuat di situ mungkin ada bawa-bawahan lu yang pengen kerja sama lah sama lu, jadi kayak oh lu yang terkuat di antara demon di kelompok ini, kayak gitulah. Mereka juga punya ekspektasi kalau gelut sama makhluk lain, ya makhluk lain tuh jujur gitu loh, gak nyembunyiin jumlah mana mereka itu sekuat apa. Tapi ya kalahnya demon pas di arc kotanya Graf Granat itu karena Fern sama Frieren itu nyembunyiin seberapa kuat mereka, karena gak nunjukin terang-terangan mana mereka itu sekuat apalah. Ini opini gua pribadi aja sih, jadi rada ironis aja tuh kalau kita ngomongin si demon di arc-nya kota Graf Granat. Demon itu memanipulasi gitu si raja kota itu, si Grafio bla 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 gitu. Tapi kalahnya demon di apa tuh di arc Graf Granat itu karena Fern sama Freyr itu nyembunyiin kekuatan aslinya sekuat apa gitu. Jadi kalahnya demon itu ya ditipu balik. Tapi ujungnya kayak konsisten gak sih walaupun mereka itu nunjukin terang-terangan jumlah mana mereka, karena ya kalau kita pakai logika hukum hutan deh, kayak misalnya singa lu pengen nunjukin sekuat apa kan terang-terangan gitu, karena emang pada dasarnya hewan predator, balik lagi kayak gue pengen awal di poin ini. Pada akhirnya kesimpulan yang dibuat demon di Freyr itu bagi gue tuh unik banget gitu loh. Penulisan makhluk demon sebagai pure evil dia itu bagus banget, karena kadang apa ya, lu kalau ngomongin antagonis yang pure evil itu tuh penulisannya kan sering banget kurang. Tapi demon di Freyr ini apa ya, pure evil itu penulisannya bagus banget, ada layer 1 layer 2 kayak keren banget buat gue pribadi. Dan akhir-akhir ini kalau lu pikir kan jarang banget gak sih ada antagonis yang pure evil, ada kayak sisi lain oh ternyata dia dulunya baik terus jadinya jahat gitu loh. Enggak, kalau demon di Freyr ini ya udah pure evil, dan pure evil itu bagus banget dan ngebikin hal baru aja gak sih akhir-akhir ini gitu loh. Oh ya sebenarnya kalau lu pikir-pikir lagi ya, ini gue sampai aja di simpulan di penutup nih. Demon itu di kebanyakan media lain nih, kecuali anime manga, itu pasti seringnya diasosiasikan sebagai representasi makhluk yang jahat banget gak sih? Kayak kalau lu bandingin yang lain, media lain itu ya emang demon yang bener itu yang pure evil. Cuman di anime sama manga seringnya dibikin ada demon yang jahat sama lu, ada demon yang baik sama lu. Nah di Frieren, demon yang bener itu ya yang bagi gue ya emang harusnya yang jahat gitu anjir. Tapi gue malah kaget gitu loh, kenapa demon di Frieren jahat, padahal emang 100% demon yang bener yang biasa itu pada umumnya dibikin jahat gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu aja tentang apa demon Freyr udah gitu, bye.